PPT saya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Jadi, pada materi minggu ke-14, kita ini kalau kuliah minggunya kan sebanyak 16. Minggu ke-8 ETS, minggu ke-16 EAS. EAS-nya itu kemarin disepakati adalah mulai tanggal 11. Berarti sudah cepat sekali. Itu akan, entah nanti ada pengumuman diundur atau tidak, tapi sekarang kita harus siap-siap tanggal 11 itu nanti ada penjadwalan. Saya akan coba minta penjadwalannya itu supaya kita sempat punya waktu untuk latihan soal ataupun menambah waktu. Tapi kalau misalnya sekali lagi kalau menambah waktu di mana kita sama-sama bisa, saya harap teman-teman hari ini itu juga, saya tadi ditegur juga anak saya, kenapa kok libur-libur kok kuliah gitu. Ya yang penting Mas Yusron ya, teman-teman bersedia ya ini ya. Jadi tidak saya paksa, kalaupun tidak, itu pun juga tidak apa-apa, kita cari di hari lain lagi. Nah, setelah saya coba rekap, ya sudah saya rekap, oh ini, bagaimana dengan kuis? Kemarin kok banyak yang tidak bisa unggah, tidak bisa ini, dan lain sebagainya. Tetapi ternyata kemarin setelah saya tanyain baru sekali itu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, oke, tidak apa-apa, itu belajar. Nanti itu kan hanya bagian dari sebagian kecil nilai gitu ya, sebagian nilai. Cuma saya sebetulnya sudah ingin membahas hari ini gitu ya, tapi saya akan bahas nanti di hari lain saja sekalian full untuk belajar yang pengujian-pengujian gitu ya, pengujian-pengujian. Jadi nanti akan saya tuliskan jawabannya bagaimana dengan soal-soal yang kemarin itu. Jadi supaya tidak hari ini ya Mas Yusron ya, nanti silahkan. Kalaupun katakanlah Bu saya waktunya nggak ada ini segala macam, nah nanti tinggal saya kasih jawabannya saja, gitu ya. Saya kasih jawaban dari soal yang kemarin. Pokoknya jangan dipikir, ya Bu, jangan dipikir. izin bertanya, Bu. Ya silakan. Jadi untuk EAS ini dimulai besok Senin atau Enggak, 16 ya? 11 Mas. Oh, tanggal 11. Mulai 11 Januari itu tapi belum ada penjadwalan kuliah. Penjadwalan EAS-nya. Belum. Soalnya yang saya dapat info itu pada mulai tanggal 4 gitu. Berarti bukan berarti. Bukan, tapi mungkin kalau yang kamu teman-teman yang angkatan 2020 kan ada ini ya, ada yang ikut dari MKU itu loh, mata kuliah yang TPB, yang tingkat persiapan bersama. Yang seperti kimia, matematika, kalkulus. Nah, mereka itu desainnya itu kalau tadi saya bilang Departemen Statistika itu desainnya kan 16 minggu perkuliahan, lalu minggu ke-8 ETS, lalu minggu ke-16 EAS gitu. Tapi kalau yang TPB, tingkat persiapan bersama itu, karena mahasiswanya itu banyak, maka perkuliahannya itu 16 minggu sama, tapi ETS-nya 2 minggu, EAS-nya juga 2 minggu. Jadi EAS-nya biasanya dimulai minggu ke-15-16. Berarti kemungkinan kalian juga ada ujian EAS yang untuk mata kuliah yang ini, mata kuliah yang TPB itu, yang tingkat persiapan bersama itu. Seperti kimia, matematika, fisika, seperti itu. Sudah keluar jadwalnya atau belum? Kalau dari infonya sudah ada gitu. Mulai kapan? Mulai tanggal 4 besok ini. Oh iya, iya. Jadi tentu saja itu beda pengelolaannya dengan di departemen. Kalau departemen kebetulan yang mau saya cerita kemarin kan rebunya kita mau kuliah jam 1, jam 3 rencananya mau rapat EAS nih untuk penentuan bagaimana mekanisme untuk EAS-nya di Departemen Statistika. Tapi karena kita sedang berduka maka dibatalkan gitu. Jadi kalian harus belajar dulu nih yang untuk yang terutama difokuskan yang untuk yang non, kan itu materinya itu adalah penguatan di fakultas dan penguatan di keteknikan ITS. Jadi kalian itu kan mestinya pembelajaran atau materinya kan hampir sama dengan waktu di SMA ya. Ada mungkin pendalamannya lebih gitu ya, pendalamannya lebih. Tapi apa istilahnya? Itu memang penguatnya, jadi penyambungnya. Itu kalau misalnya ada 2 buah kain gitu ya, itu ditali dengan itu, dibenang dengan itu, disambung dengan itu, supaya kalian punya suatu
jembatan yang bisa nanti memudahkan kalian di semester-semester berikutnya. Nanti ketika dapat matematik statistika, kalian itu menurunkan rumus double integral, kemudian beberapa misalnya katakanlah yang ini pun sebetulnya ada yang menurunkan, tapi nanti untuk regresi yang hari ini itu nggak usah menurunkan, nanti rumusnya aja kita pakai. Nanti ketika dipakai nanti karena mata kuliahnya ada sendiri, nanti belajarnya di semester berikutnya. Tapi materi ini perlu diberikan memang pada saat kalian itu semester 1. Gitu. Itu ya Mas Suson dan teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus untuk besok minggu ke-15 ini untuk matkul departemennya tetap ada perkuliahan atau gimana Ibu? Tetap. Oh tetap ya Bu? Makanya nggak boleh crash. Oh gitu. Ya, nggak boleh crash. Baik. Jadi misalnya katakanlah ada mata kuliahnya bareng dengan saya, terus dipakai untuk EAS-nya matematika, kalkulus gitu ya, ininya gitu nggak boleh. Ya, nanti kalian nggak bisa masuk yang satunya gitu. Harus ngomong sama dosennya. Tapi biasanya udah kita atur. Oh, gitu. Baik, matur nuwun. Ya. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang generasi kalian itu benar-benar menurut saya cobaannya tuh luar biasa gitu ya. Kuliah pertama saja belum pernah ke kampus, terus kemudian mulai seperti kayak gini gitu. Tapi yang penting jangan pernah putus asa, jangan pernah bersedih gitu ya, jangan pernah patah semangat terutama ya gitu ya. Kondisi pandemi ini kita tidak pernah tahu apa yang ada di balik semua rencana Allah ini. Jadi ya kita ikuti, kita jalani, tapi tetap harus berupaya untuk tetap sehat supaya bisa melewati masa-masa ini. Jadi nanti untuk kuisnya ini saya belum melihat secara keseluruhan supaya nanti kita bisa sama-sama melihat dan bagaimana solusinya. Nanti kan materinya untuk EAS-nya PMS itu kan materinya dari confident interval ini, terus pengujian dari satu populasi dua populasi meliputi 1 min, nanti 2 min, 1 varian, 2 varian, kemudian 1 proporsi, 2 proporsi, kemudian regresi dan korelasi, dan satunya lagi ANOVA. Nah, padahal sebetulnya yang belakang-belakang ini adalah bagian-bagian teknis, hanya tahapan-tahapan saja gitu, tahapan-tahapan atau metodologis gitu ya, metodologis. Tapi tetap saja ini karena menjadi dasar daripada mata kuliah berbagai metode yang akan dipelajari di depan, kita juga harus konsen betul-betul memahami. Kalau tidak tahu, saya sangat dengan senang hati akan menjawab, bahkan tidak hanya di kelas ini saja, tapi kalau di WA, di ini kan mau. Nanti kalau kalian ingin menambah waktu, bahkan kalau tidak ada waktu dan saya santai-santai saja malam hari bisa ya dicocokkan dengan waktu ya. Malam hari kan kadang-kadang ada yang di Indonesia Timur waktunya nggak cocok banget dengan kita gitu. Di Indonesia Timur ada yang di Indonesia Timur satu kelas ini? Nggak ada? Oke ya, oke. Jadi ini kita bahas pada hari lain ya, nanti silahkan pokoknya Mas Yuson mau diskusi dengan teman-teman, terus kemudian kapan kita mau pertemuan tidak masalah. Gitu ya. Nah, sebetulnya nih kalau dari rencana pembelajaran itu minggu ini, minggu 14, minggu 13 ini mempelajari yang namanya analisis varians gitu. Kalau disingkat biasanya namanya tuh ANOVA gitu. ANOVA gitu. Nah, terus di minggu 14-15 belajar tentang hubungan antara dua buah variabel, tapi variabel yang satunya itu respon dan variabel yang satunya lagi nanti prediktor. Ini apa ini? Nanti materinya ini. Materinya itu ini adalah analisis varians minggu ke-13, padahal sekarang udah minggu ke-14 gitu. Terus nanti analisis korelasi dan regresi, ya korelasi dan regresi atau regresi dan korelasi dibolak-balik sama saja. Tapi saya akan ambil ini dulu sesuai dengan M14, nanti yang 15 akan saya beri ini. Jadi rasanya insya Allah sudah cukup waktunya.
Ya, sudah betul. Nah, sekali lagi kepada teman-teman saya informasikan kan di kalian itu kan berada di jurusan statistika. Di jurusan statistika, kalian pasti milihnya itu milih statistika itu bukan sesuatu yang sembarangan. Terus pokoknya ketompoan yang statistika gitu. Saya rasa tidak gitu. Pasti punya dasar, punya suatu alasan gitu ya. Nah, kalau di statistika itu apa? Kemarin kan sudah kita pelajari, statistika itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mulai dari mengumpulkan data atau mengkolek data, kemudian menyajikan data, kemudian menganalisis data, dan kemudian melakukan pengambilan keputusan untuk data tersebut. Nah, data itu apa? Data itu adalah sekumpulan informasi. Data itu bisa macam-macam gitu. Nah, kalian sekarang berada pada tahun pertama ini, di tahun pertama ini. Di tahun pertama di semester 1 lagi. Ini di semester 1 ini. Yang sebentar lagi selesai gitu. Di semester 1 di sini belajarnya memang yang untuk apa namanya? Untuk jenis mata kuliah yang dekat dengan statistika barangkali ini adalah PMS. Yang lainnya masih sesuatu yang sifatnya itu mata kuliah umum ya kita atau bukan statistikanya. Tapi mata kuliah PMS ini akan mendasari berbagai metode yang ada di sini. Nanti dia akan berbagai metode yang ada di sini itu akan dipelajari metode-metode apa saja, banyak sekali metodenya. Bahkan nanti kalian yang suka di sosial kependudukan, maka ya nanti mata kuliah pilihannya di sosial kependudukan. Nanti kalau yang sukanya di komputasi, ya nanti mata kuliah pilihannya di komputasi. Tapi yang yang baku itu pasti ada gitu. Oleh karena itu PMS itu menjadi dasar, ini banyak ya, banyak sampai ada 6 lab ya, ada 6 lab. Jadi ini di atas-atas di sini. Nah, nanti apa yang dipelajari di PMS ini yang sampai minggu ke-15 ini istilahnya kalau orang Jawa dioncei. Dioncei itu ditelaah kembali, diperdalam kembali gitu ya, diperdalam kembali. Jadi ada yang nanti kayak yang pengujian-pengujian itu nanti ada yang dipelajari di semester ini, itu ada. Semester 1, semester 2, semester 8 kali ini. Kalau semesternya kan ini berarti semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8. Kalau tahunnya kita tahun ke-1, tahun kedua gitu, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Nah, banyak teman-teman di statistika yang bisa lulus di sini. Bisa lulus di semester di sini, di semester 7 ini bisa lulus gitu ya, bisa lulus di sini itu bisa karena memang bisa ngambil mata kuliah di sini. Tapi kan karena memang kondisinya sekarang teman-teman itu sulit untuk bisa ngobrol dengan saya. Kalau yang perwalian sama saya boleh loh tanya-tanya sama saya gitu. Kalau perlu buka Zoom, Bu, ini gimana, kedepannya bagaimana, apalagi kalau semester depan mau ada ngambil mata kuliahnya apa itu boleh bertanya-tanya gitu. Itu adalah sesuatu kewajiban saya sebagai seorang dosen wali gitu. Nah, sehingga belajar di PMS itu harus kuat atau basicnya harus dasarnya kuat. Karena nanti dipakai di berbagai kuliah atau materi yang ada di atasnya sini gitu. Nah, oleh karena itu saya sih merasa gini, lebih senang gitu ya, kalian paham gitu ya, kalian paham daripada kalau kalian itu pokoknya hanya ikut, datang, absen seperti itu. Tapi harus paham gitu ya. Baik. Mas Yusron sudah saya jadikan co-host, bisa bantu saya untuk mengadmit ya. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, jadi kita akan coba urutannya kalau di bab juga harusnya ini dulu. Urutannya di bab itu harus ini dulu. Tapi kenapa saya juga nanti mungkin akan kami evaluasi RP-nya kok ini dulu gitu. Ini tuh babnya kalau di buku lebih ini dulu dibandingkan dengan yang atas. Jadi kita akan bicara hari ini tentang regresi dan korelasi. Ya, saya lebih memilih regresi dan korelasi dibanding korelasi dan regresi gitu ya. Nanti yang minggu ke-13 kita belajar ANOVA-nya ini.
Nanti 1 kali pertemuan cukup ini. Kemudian kalau yang regresi nanti dapat menghitung korelasi dan menginterpretasikan, dapat membuat model regresi sederhana, dapat menguji parameter regresi, dan dapat menentukan kebaikan atau goodness suatu model regresi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan regresi ya? Jadi konsep analisis regresi itu seperti ini. Sebetulnya kalian akan Sebetulnya kalian mungkin sudah pernah melakukannya di SMA, tapi mungkin namanya bukan analisis regresi gitu. Coba nanti kita akan coba diskusikan gitu, pasti ingat gitu ya. Jadi salah satu metode statistika yang, maaf Mas Yusron, apakah ini mau kita rekam? Sudah saya rekam, Bu. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih Yusron. Ya. Salah satu metode statistika yang menjelaskan atau memprediksi variabilitas dari variabel dependen dengan menggunakan informasi atau lebih satu variabel independen dalam suatu persamaan matematis. Jadi gini, di dalam regresi itu, di dalam salah satu metode statistika itu ada satu metode yang bisa menghubungkan antara Y dengan X. Model ini karena apa? Karena diduga X itu mempengaruhi Y. Atau kita katakan Y ini harganya atau nilai-nilainya itu dipengaruhi oleh nilai-nilai dari X ini. Banyak sekali di dalam permasalahan-permasalahan nyata bahwasanya kita biasanya menemui ini. Contohnya apa? Contohnya misalnya katakanlah misalnya kalau yang dulu gitu ya, misalnya X-nya itu danem, gitu ya, danem, kemudian Y-nya itu IP, gitu, seperti itu. Artinya apa? IP dipengaruhi oleh danem. Atau kalau misalnya sekarang nggak ada danem, IP dipengaruhi oleh nilai rapor matematika. Itu bisa saja. Dan X-nya boleh lebih dari satu. Jadi bisa saja lebih dari satu, mempengaruhi besaran nilainya Y-nya itu. Nah, metode statistika memberikan suatu teori atau metode gitu ya, yang bisa membuatkan polanya. Polanya itu dibuatkan atau persamaannya nih di sini ya. Persamaannya itu dibuat secara matematis sehingga bisa kita ketahui modelnya. Model atau polanya gitu. Polanya. Jadi polanya seperti apa? Misalnya nih dalam contoh ini katakanlah kita buat yang namanya diagram Kartesius. Terus ini adalah IP, yang untuk yang Y ini adalah IP, IP-nya itu adalah Y, kemudian X-nya di sini itu adalah danem. Kalau kita punya N pasang data itu adalah XI dan YI, I-nya itu ada beberapa buah, maka bisa kita plot di sini. I-nya itu misalnya 20. Oh, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu ke sini, yang satu di sini, yang satu di sini sampai 20. Sampai 20. Nah, dari dari titik-titik ini lalu kita bisa membuat polanya. Yang dimaksud pola itu seperti apa? Yang dimaksud pola itu misalnya adalah polanya dimisalkan pola garis lurus. Nah, ini pola garis lurus. Nah, berarti kalau pola garis lurus ini, si garis ini disebut sebagai model regresi. Ya, kalau garis kan berarti nanti kalau di SMA sudah pernah yang namanya belajar persamaan garis. Nanti mirip. Jadi nanti saya akan buat model kalau dibuat itu seolah-olah Y fungsi dari X. Nah, fungsi dari X. Nanti modelnya seperti apa? Nah, ini modelnya nanti seperti garis lurus. Nah, caranya apa? Caranya itu biasanya kita itu dibantu dengan scatter plot. Scatter plot itu adalah yang tadi nih, titik ini adalah scatter plot. Adalah model sementaranya gitu. Jadi scatter plot adalah suatu gambaran awal atau sederhana dari hubungan variabel dependen dan independen.
Nanti ini disebut sebagai variabel dependent. Dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi. Sedangkan kalau X-nya namanya itu adalah variabel independent. Nanti ada nama lainnya. Variabel independent ini mempengaruhi ini. Jadi nanti yang disebut analisis regresi itu adalah apa gitu. Kita hanya akan belajar dulu yang modelnya itu yang paling simple. Namanya simple linear regression atau kalau di Indonesia kan analisis regresi sederhana. Jadi adalah suatu metode yang menentukan garis yang paling tepat nih. Garis yang paling tepat apakah harus garis? Karena yang kita pelajari baru linear, maka baru garis. Tapi nanti semester lebih atas, mungkin semester 3, kalian akan belajar khusus 1 semester tentang regresi. Jadi nanti modelnya bisa saja begini, gitu. Bisa saja modelnya itu kemudian eksponensial seperti ini. Jadi modelnya itu yang dipelajari itu nanti akan banyak, tetapi untuk kali ini di regresi di PMS itu hanya akan belajar yang paling simpel, yaitu garis analisis regresi sederhana, yaitu menentukan garis yang paling tepat antara variabel dependent Y dan variabel independent. Nanti namanya dependent itu boleh disebut variabel tak bebas atau variabel tergantung karena nilainya tergantung oleh nilainya X ini yang disebut sebagai variabel independen atau variabel bebas atau variabel prediktor, nanti kita akan bicarakan. Jadi regresi itu sebetulnya adalah line of best fit between the dependent variable Y and the independent variable H. Jadi kita bagaimana caranya membuat garis yang paling bisa mewakili titik-titik di dalam scatter diagram tersebut. Nanti simple sekali dan kalau kalian bisa ini, kalian nanti bisa membantu teman-teman kalian yang TA-TA di luar statistika. Orang ekonomi, orang sosiologi, orang psikologi, dan sebagainya itu pasti akan bertanya, biasanya mereka yang paling banyak menerapkan itu adalah menggunakan metode analisis regresi. Apalagi kalau sudah bisa menggunakan Minitab. Tapi kalau ini nanti cukup dengan menggunakan Excel saja sudah bisa nanti. Excel saja sudah bisa. Nanti kita akan coba belajar. Ya, mungkin tidak di hari ini pun tidak apa-apa. Nanti kita akan coba melihat. Tadi ini yang saya katakan tadi, jadi kalau simple linear regression itu seperti apa? Jadi kalau simple linear regression itu adalah Y-nya itu 1, jadi di sini Y-nya itu 1, terus kemudian X-nya cuma 1 gitu. Y ini apa? Y ini adalah dependent variable atau variabel tergantung atau variabel respon atau variabel yang nilai-nilainya itu bisa dijelaskan oleh variabel lain. Kenapa kok variasinya ada? Kenapa kok naik turun? Nah, sedangkan yang menjelaskan namanya adalah X atau independent variable atau variabel bebas atau variabel prediktor atau variabel explanatory, yaitu variabel yang menerangkan. Nah, apakah X-nya bisa lebih dari 1? Bisa. Kalau X-nya lebih dari 1, jadi jika X-nya itu lebih dari 1, nanti namanya analisis regresi berganda. Jadi analisis regresi berganda. Tapi kalau X-nya cuma 1, namanya simple linear regression. Apakah Y-nya lebih dari 1 juga bisa? Bisa. Kalau yang 1 namanya itu adalah univariate, sedangkan kalau lebih dari 1 nanti namanya multivariate. Nanti dipelajari di mata kuliah multivariate di semester-semester atas. Nah, yang penting dalam regresi itu, kita itu selalu fokus kepada Y, jadi kita tuh interest terhadap Y ini yang diminati, sedangkan X-nya itu dianggap mempengaruhi Y. Nah, jadi dia mempengaruhi Y-nya seperti ini.
dalam kenyataannya problematika di kehidupan kita itu sangat banyak kejadian-kejadian yang seperti ini. Nah, tujuannya apa nanti? Tujuannya tadi membuat pola hubungan. Pola itu kayak patron. Patron itu kayak bentuk gitu ya. Tapi khusus untuk analisis yang simple linear regression tadi, kita berarti akan membuat polanya itu adalah pola garis. Jadi kita akan membuat nih garisnya seperti itu. Nah, garis ini apa ini kok bisa dibuat begini? Kenapa kok nggak dibuat begini? Kenapa kok nggak dibuat begini? Jadi dicari yang paling fit, yang paling tepat. Nah, caranya seperti apa? Nanti kita akan ikuti langkah-langkahnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya nanti untuk bisa memprediksi. Memprediksi itu apa? Mengira-ira. Kalau saya bisa dapat modelnya, maka saya bisa mengira-ira atau memprediksi, bukan meramal ya, tapi memprediksi, memperkirakan gitu ya, suatu nilai variabel dependen kalau kita ketahui variabel independennya itu. Jadi kalau kita berikan variabel independennya, maka kita bisa mengira-ira, memperkirakan nilai variabel respon tersebut. Nanti kita akan coba. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Misalnya kalau supaya kita bisa memahami tadi, kalau misalnya X-nya tadi itu kan yang saya contohkan danem, kemudian Y-nya IP, maka kan otomatis kita akan menduga X mempengaruhi Y. Jadi besaran variabel IP itu dipengaruhi oleh besar kecilnya danem. Bisa juga begini, bisa juga misalnya Y-nya itu nilai PMS. Nilai PMS. Misalnya saya punya dugaan, nilai PMS itu kelihatannya punya istilahnya dipengaruhi oleh dia menguasai enggak nilai matematika. Itu nilai matematika. Ini boleh. Berarti ini dugaan kita adalah X mempengaruhi Y. Kalau misalnya Bu nilai PMS dipengaruhi nilai matematika gitu, ya boleh jadi. Tetapi yang penting kita sudah tahu arahnya itu. Asal kita bisa namanya tuh dilihat dari kemanfaatannya. Mau lihat manfaatnya apa? Saya itu kalau tahu nilai matematika, pengen tahu nilai statistikanya, atau saya pengen tahu nilai matematika dari nilai statistika. Kalau yang atas mau tidak mau harus seperti ini. Kan kenapa? Karena kejadiannya yang satu ini sudah berlalu dan ini sudah di masa depan. Jadi otomatis nih kalau misalnya katakanlah gini, bisa juga misalnya X-nya itu nilai UTBK bagi yang ikut SBMPTN atau Mandiri, Y-nya itu IP. Ini boleh. Karena barangkali UTBK itu dipakai sebagai suatu komponen yang high prediktif ya, supaya berhasil di dalam perkuliahan, maka ini adalah UTBK mempengaruhi IP. Nah, ini modelnya seperti apa? Bisa dibuatkan modelnya. Contoh yang lain misalnya katakanlah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi misalnya X-nya ini iklan, biaya iklan misalnya, biaya iklan, kemudian Y-nya itu adalah penjualan. Maka kita langsung bisa tahu, oh iya, kayaknya penjualan ini, Y ini dipengaruhi oleh si iklan tersebut. Boleh. Nah, ini yang disebut sebagai suatu pemodelan, sebagai pemodelan regresi. Coba sekarang saya mau misalnya ada namanya tinggi badan. Supaya nanti tahu pemanfaatannya. Tinggi badan sama berat badan. Kira-kira mana yang X, mana yang Y? X-nya tinggi badan, Bu. X-nya yang? X-nya yang tinggi badan. Ya, tinggi badan. Alasannya kenapa, Maya?
Karena Bu, kalau misal dia berat badan, mungkin dia berat nggak mempengaruhi tingginya, tetapi untuk variabel X adalah tinggi badan, dengan relevan bahwa tinggi badan dapat mempengaruhi berat badannya, Bu. Jadi maksudnya Maya, apakah boleh dibolak-balik? Apakah boleh saya tulis di sini Y ini X? Boleh, Bu. Boleh ya. Jadi nanti dilihat dari kemanfaatannya. Terima kasih Maya komennya ya gitu ya. Jadi nanti kalau dari model seperti ini itu intinya ingin membuat suatu model Y fungsi dari X. Saya ingin fungsi dari Y fungsi X. Yang dimaksud model itu bagaimana? Kalau misalnya saya mau membuat model analisis regresi, saya itu akan mengambil N pasang data. N pasang data itu adalah dari X1, Y1, kemudian ada X2, Y2, sampai ada XN, YN. Nah, dari XN, YN ini, maka kita bisa membuat plot. Plotnya itu umumnya ini adalah Y, ini adalah X, lalu dibuat. Ini kan kalau ada titiknya di mana? Oh, di sini, karena di sini X1, di sini Y1. Terus X2-nya juga ada titiknya begini, ada titiknya begini, ada titik begini, ada titik begini, ada titik begini, sebanyak N buah. Lalu kita itu, ini kan titik-titik, namanya scatter diagram atau diagram pencar. Ya. Ini membantu kita untuk melihat polanya. Pola itu kayak baju itu kan polanya itu mau pakai lengan, mau lengan pendek, mau lengan panjang. Nah, ini model atau polanya itu berupa garis lurus. Garis lurusnya gimana nih? Ke sini, atau ke sini, atau ke sini. Tapi secara kasat mata, saya bisa mengatakan, oh kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini adalah Y fungsi X-nya. Jadi fungsi X-nya. Nah, ini kalau di SMA mungkin kalian belajar seperti ini. Ingat nggak ini? Nggak tahu sama nggak nanti ininya. Persamaan apa ini? Garis singgung. Ya, persamaan garis ya. Persamaan garis. Kalau kita punya persamaan garis, nilai-nilainya ada, maka kita bisa mendapatkan ini. M-nya ini apa, Mbak? Gradien, Bu. Gradien ya. Nah, ini adalah gradien atau slope atau kemiringan, ya, kemiringan gradien. Nah, di SMA sudah belajar tentang ini. Tapi inilah yang namanya suatu pendidikan gitu ya. Dulu belajar di SMA sudah dapat regresi belum ya? Belum, Bu. Belum ya, belum. Oke ya. Jadi makanya kan gini, bagusnya itu pendidikan tuh dulu di SMA dikasih tahu caranya buat garis gitu. Ngapain sih buat garis dan seterusnya. Juga bisa membuat yang namanya garis hiperbola misalnya seperti kayak gitu. Nanti kita pakai semua. Nanti kita pakai semua. Jadi jangan kayaknya pelajaran di SMA. Makanya kenapa kok di kurung baru itu matematika tuh harus sampai 1 2 supaya memperkuat keteknikannya gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kalau kita bisa membuat seperti ini di dalam kasus ini, yang betul itu, jadi yang betul itu enaknya tinggi badan. Kalau ini saya singkat TB, ini saya singkat BB, yang enak itu TB fungsi dari BB, atau BB fungsi dari TB. Yang betul. Supaya apa? Supaya nanti saya itu bisa punya manfaat. Artinya apa? Kalau saya itu tahu X-nya, maka saya bisa mengetahui Y-nya. Itu dalam istilah regresi namanya memprediksi. Nah, kira-kira yang cocok dipakai sebagai X sama Y-nya itu yang atas atau yang bawah? Yang atas atau yang bawah? Nomor 1 atau nomor 2? Yang bawah, Bu.
Ya, alasannya apa, Dandi? Karena kalau misalnya kita mengumpulkan data gitu, untuk tinggi badan itu lebih gampang untuk kebenarannya daripada berat badan. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Oke, jadi tadi sudah arahnya sudah benar. Tapi sebetulnya berat badan juga asal kita ngukurnya dengan suatu alat yang valid. Ya, valid itu kalau berat badan ngukurnya ya kalau orang dewasa ya pakai gerakan tinggi apa yang gerakan apa timbangan yang berat badan, jangan pakai timbangan bayi. Tapi kalau orang bayi juga jangan pakai timbangan beras atau pakai timbangannya orang dewasa kan, terutama yang nggak bisa ditidurin, nggak bisa didudukin. Nah, itu tinggal bagaimana validitas dari instrumen untuk alat ukur. Nanti dipelajari di metode riset sosial. Nah, sekarang misalnya nanti itu modelnya begini. Modelnya itu nanti kalau katakanlah ini, sebentar. Misalnya ya, misal ini nanti ketemu modelnya. Misal katakanlah berat badan itu gini, berat badan yang sebagai Y itu sama seperti garis ini, nanti gini, tapi A-nya saya tulis di depan. Berat badan itu misalnya 50 plus 0,5 X gitu, 0,5 X. X-nya itu adalah tinggi badan. Itu ketinggiannya sebentar. Ini aja 25 aja. 25,0, 0,5 X. X-nya itu adalah tinggi badan. Nanti kita akan mencari model seperti ini. Membuat model seperti ini. Itu bisa kita manfaatkan. Manfaatnya apa? Oh, jika saya tahu tinggi badannya itu adalah 150 cm, gitu ya, atau 150, maka berat badannya itu bisa ditaksir 25,0 ditambah 0,5 150. Terlalu tinggi juga ya, 150 gitu. Kalau gitu 0,25 aja. Ya, 0,25 gitu. Nah, berarti berapa? 25 ditambah 0,25-nya 150. Berarti berapa? 175 37,5. 37,5. Berarti kita ini bisa 25 tambah rian nilainya sekian. Berarti ini kan modelnya bisa kita manfaatkan. Tapi kalau ini dibalik tinggi badan terus di sini berat badan, jadi orangnya itu gini, diketahui tinggi berat badanmu berapa? Berat badanmu 50 gitu. Terus tinggi badannya berapa? 150 gitu. Wah, kalau 50 150 berarti kurus atau kurus atau gemuk? Kalau 50 kilo tapi 150. Gemuk, Bu. Gemuk ya, gemuk tinggi. Oh, berarti kamu kurang tinggi gitu. Kan berarti kan gitu. Kurang tinggi berarti dia lompat-lompat. Misalnya seperti kayak itu karena kegemukan gitu. Tapi kalau misalnya gini, kamu berat badanmu berapa? Berat badannya saya 60 gitu. Terus tinggi badanmu berapa? Tinggi badan saya 180. Kurus atau gemuk? 50 tapi tingginya 180. Kurus, Bu. Kurus gitu. Berarti kamu ketinggian, dipendekkan. Kan nggak mungkin. Maksud tinggi badan mau dipendekkan, mau dipotong. Kan nggak mungkin. Tapi kalau berat badan berbeda. Tinggi badanmu berapa? 180. Ini. Terus berat badanmu berapa? Berat badan saya 50 gitu. Wah, kurang, terlalu kurang proporsional gitu. Maka berat badanmu ditambah. Caranya gimana? Ya makan, ya ini dan sebagainya. Kebalikannya, kalau berat badan tinggi badanmu berapa? Tinggi badan saya 150 gitu. Terus berat badannya berapa? Berat badannya tadi kan 50 gitu. Wah, kegemukan kamu, berarti harus diet. Nah, berat badan itu bisa naik turun, bisa di treatment, bisa bisa direspon gitu. Makanya namanya variabel respon. Nah, makanya yang cocok adalah ini.
Yang cocok adalah yang model ini. Nah, ini itu bisa diregresikan. Nah, jadi nanti siapa yang menentukan? Kita. Kalau yang ini cenderung salah. Ya, yang cocok adalah berat badan sebagai variabel respon, kemudian tinggi badan sebagai variabel independennya. Gitu. Nah, ini nanti bisa diterapkan di berbagai persoalan yang ada di berbagai bidang, gitu, di berbagai aspek. Gitu. Nanti kita akan coba ya, kita akan coba. Caranya gimana? Sangat mudah, sangat mudah. Jadi modelnya tadi seperti ini. Jadi modelnya itu aslinya modelnya seperti ini. Jadi ini tuh namanya model garis lurusnya adalah modelnya seperti ini. Nah, model ini ada di populasi. Kenapa model ada di populasi? Karena ada beta 0, ada beta 1. Beta 0, beta 1 itu huruf Greek. Kalau huruf Greek itu berarti punyanya populasi. Seperti kalau kita belajar kemarin, min, median, mu, tau, sigma kuadrat, seperti itu. Nah, ini sekali lagi ini dikenalkan, kalian nanti di semester 3 akan belajar satu semester sendiri. Belajar bukunya satu buku sendiri, namanya itu bukunya nanti Draper and Smith, Applied Analysis Regression gitu ya. Nah, ini masing-masing unsur artinya apa? Yang Y itu adalah dependent variable atau respon variable. Kemudian yang X itu adalah independent atau explanatory variable atau variabel bebas. X dianggap mempengaruhi Y. Terus kemudian ada unsur namanya kalau dibaca itu adalah ini epsilon ya, namanya epsilon. Ini namanya epsilon I, gitu. Epsilon I itu adalah random error. Nanti random error itu kalau di semester 3 ini harus yang namanya IIDN. Sementara saya berikan saja ini. Tapi nanti akan dijelaskan apa arti I yang pertama, identik, independen, dan berdistribusi normal. Berdistribusi normal dengan minnya mu dan sigma kuadrat. Gitu ya. Lalu unsur yang lain apa? Ini Y-intercept, ini yang beta 0. Mana nih? Sebentar, saya carinya dulu. Ini adalah beta 0. Beta 0 itu adalah intercept, sedangkan beta 1 adalah slope. Seperti apa? Karena ini itu adalah Y dan X adalah linier, dia adalah garis lurus tergantung scatter diagram, maka kalau digambar, kalau dalam populasi seolah-olah begini. Ini Y-nya, ini X-nya, terus nanti ada garis lurus, ini itu adalah intercept-nya, ini adalah beta 0. Ini itu adalah garisnya ini, beta 0 plus beta 1X, I, YI boleh ditambah gini, plus epsilon I. Lalu beta 1 itu apa? Slope, kemiringannya untuk satu-satuannya X. Jadi ini adalah beta 1-nya. Nah, ini bayangan kita di populasi. Sudah kebayanglah yang namanya kalau tadi misalnya katakanlah kita bicarakan tentang nilai X dengan Y dengan X dengan danem, Y dengan IP itu harapannya kalau pendidikan berhasil mestinya adalah seperti ini. Nah, modelnya harapannya seperti ini. Kalau nilai matematika sama nilai PMS belum tentu. Bisa jadi mungkin agak ya harapannya tentu saja akan miring, tapi miringnya mungkin apa istilahnya nggak terlalu curam gitu. Kalau nilai UTBK harapannya juga pasti adalah sesuatu yang tetap naik ya, ada kecenderungan naik gitu. Tapi kalau yang apakah ada yang kecenderungannya turun? Ada. Seperti ada kecenderungan turun gitu, ada kecenderungan turun itu berarti gambarnya seperti apa? Kalau kecenderungan turun itu gambarnya berarti nanti semakin X-nya nambah, Y-nya itu semakin kecil. Jadi gambarnya akan seperti ini.
turun ke bawah. Berarti nanti garisnya juga akan turun ke bawah seperti ini. Nah, ini tadi harapannya adalah kita sudah bisa membayangkan. Terus Bu, bagaimana kemudian kalau kita sudah membayangkan? Berarti kalau kita sudah bisa membayangkan, kita sudah boleh mendekati hubungan antara Y dengan X itu polanya adalah garis lurus. Itu adalah penting. Ya, dibantu dengan scatter. Scatternya tadi, diagram pencarnya tadi, titik-titik-titiknya, oh ya, secara visual kasat mata kelihatan kayaknya ini kecenderungan naik ke atas gitu. Atau nanti kecenderungannya naik turun ke bawah atau turun ke bawah. Jadi kalau misalnya yang pertama itu yang kita buat kalau kita punya pasangan data, maka kita buat scatter diagramnya dulu. Nah, contohnya scatter diagramnya seperti ini. Nah, berarti kita kalau begitu kira-kira kalau titik-titiknya itu ini, berarti titik-titiknya ini titik-titik ini adalah X1, Y1, kemudian ini X2, Y2, ini X2, Y2, bentar. Sampai di sini adalah X5, ini Y5. Berapa? 1, 2, 3, 6. Berarti X6, Y6. Nah, kita sudah menduga ini modelnya. Nih, modelnya, oh ini. Ya, modelnya adalah ini. Tapi kita ingin memprediksi sekarang atau mengestimate beta 0 ini berapa, beta 1 ini berapa. Gitu. Tadi ini satu satuan, ini adalah slope-nya adalah beta, kemudian ini adalah beta 0. Beta 0 itu berarti apa? Titik potong antara garis regresinya terhadap X sama dengan 0. Ya, X sama dengan, kalau kita lihat, kalau ininya tidak, kalau X-nya sama dengan 0, kalau ini sama dengan 0, kalau ini sama dengan, berarti kan tinggal ini saja. Berarti dia adalah beta 0. Lalu dalam regresi, kalau ini titiknya, karena kita itu ingin membuatnya garis biru itu yang paling mewakili titik-titik tersebut, maka pasti membuat kesalahan. Nah, ini namanya epsilon, itu adalah ini. Oh, ini epsilonnya kecil, tapi di sini epsilonnya cukup besar. Oh, ini kecil, ini agak kecil. Oh, ini juga kecil karena hampir mirip, tapi ini besar. Tapi ini risiko. Jadi ini adalah suatu error. Nanti errornya itu random. Artinya random itu apa? Acak. Jadi kita tidak tahu, tetapi nanti kita kondisikan supaya errornya itu sekecil mungkin. Jadi kalau begitu dalam memodel regresi itu pasti nanti berisiko akan membuat suatu error. Nah, errornya itu adalah didefinisikan seperti ini. Bentar ya. Bentar, ada tamu sebentar. Lawang aku lagi kuliah kok saya ambil ta, Pak? Tak rampung kesek dong. Maaf ada gangguan. Ya. Jadi ini errornya ini kalau kita buat, error yang kita buat ini adalah ini adalah Y. Kalau di sini ada X2 tadi, X2 berarti di sini adalah Y2 topinya. Jadi Y2 itu adalah Y2I-nya. Atau kalau misalnya ini adalah sembarang I gitu ya, sembarang titik, ini katakanlah YI topi, maka ini itu EI-nya itu seolah-olah adalah YI dikurangi YI topi. Nah, YI topi itu apa? YI topi itu adalah garisnya. Nanti akan kita buat gitu. Tapi ini masih gambaran kasarnya gitu. Terus kemudian bagaimana garis regresinya ini? Garis regresinya itu adalah ini. Jadi dikasih topi tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ini, dikasih topi ini.
dikasih topi karena ini adalah suatu garis yang ini titik-titik garis itu kan kumpulan titik-titik, ini kan titik-titik sampai garisnya itu representatif untuk titik-titik tersebut, titik-titik yang ungu itu ya, titik-titik yang ungu. Nah ini lalu B0-nya apa? B0-nya itu adalah prediksinya dari beta 0. Nah ini, jadi kan tadi disuruh mencari beta 0 sama beta 1. Jadi ini kalau beta 0 topi itu sama dengan diberi huruf kecil B0, terus kemudian beta 1 topi sama dengan B1. Berarti ini adalah statistiknya. Kalau diestimasi kan ini adalah statistiknya. Statistiknya, sedangkan ini adalah parameternya. Ini adalah parameternya. Kalau di populasi parameternya keluar, tapi kalau di sampel maka yang keluar adalah statistik ini. Berarti kita akan hanya bagaimana caranya untuk mencari B0 dan bagaimana caranya mencari B1. Nanti akan diberikan rumus-rumusnya. Yang tadi Y itu adalah prediksinya, X itu adalah nilai untuk X-nya, untuk suatu sembarang observasi ke I, B0 itu adalah interest use estimate of the population beta 0 atau taksiran dari beta 0, beta 1 adalah estimate of the population beta 1. Nah, contohnya bagaimana? Ini contoh yang di buku. Contoh yang di buku berarti nanti coba dihitung. Saya ingin nanti yang hitung yang kecil-kecil saja ya. Kalau yang seperti ini nanti akan coba kita lihat di penyelesaiannya. Berarti kalau di sini measure of reduction of solid and oxygen demand. Jadi ada dua buah variabel. Tapi kebetulan di sini sudah diketahui yang ini X, ini Y. Oh, berarti kita tidak harus menentukan sendiri. Seandainya belum ada mana yang Y, mana yang X, maka kalian sebagai seorang yang penganalisis data harus menentukan terlebih dahulu. Ya. Datanya ada berapa? Datanya di sini ada 36 kalau nggak salah. Jadi N-nya di sini ada 36. Ini data yang ada di buku ya. N-nya ada 36. Lalu ada X dan Y. Ya, nanti jumlahnya itu X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 sampai ada X36 Y36. Berarti ini adalah N36 pasangan data. Jadi regresi itu syaratnya harus pasangan data. Kalau ada X yang ini harus sama dengan yang ini, itu harus dikatakan seperti itu. Jadi di sini X-nya adalah solid reduction, sedangkan Y-nya adalah oxygen demand reduction. Dengan perkataan lain, oxygen demand reduction itu diduga dipengaruhi oleh solid reduction. Jadi besar kecilnya, naik turunnya nilai Y ini dipengaruhi oleh X. Kita mencoba, yang pertama adalah dilakukan scatter diagram supaya kita bisa mengetahui polanya secara kasat mata atau secara visual. Yaitu dengan mengeplotkan titik-titik ini diplotkan di diagram Cartesius. Ya, diagram Cartesius, kita ambil yang kuadran yang pertama, itu adalah yang Y dan X. Kita cari titik-titiknya. Karena ini contoh, sudah ada titik-titiknya, nah titik-titiknya seperti ini. Titik-titiknya kalau dibuat adalah cenderungannya titik-titik ini terlihat sekali kalau semakin semakin menambah X, Y-nya itu cenderung naik ya. Oh ya, kalau X-nya segini, Y-nya segini. 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 Kalau X-nya segini, Y-nya segini, dan seterusnya. Jadi kita boleh mendekati dengan model yang regresi linear sederhana yang punya hanya satu X. Itu biasanya kalau nanti di di regresi namanya postulate model atau model pendekatan. Model pendekatannya boleh ditulis begini. Jadi Y beta 0 plus beta 1X plus epsilon boleh ditambah I begini boleh.
Ya kalau ingin singkat ya seperti saya tadi. Terus persoalannya mana yang paling betul itu adalah kita membuat yang namanya garis regresi. Ini adalah garis regresi. Garis regresinya itu atau modelnya itu adalah Y topi plus B0 plus B1X. Boleh tambah I juga boleh seperti ini. Jadi persoalannya adalah gimana caranya untuk bisa mendapatkan B0 dan B1. Kalau kita perhatikan ini itu mirip dengan tadi model garis tadi kan MX plus A. Jadi A itu adalah kan misalnya kita punya model gini. Misalnya kita punya 2x plus 3. Ini persamaan apa ini? Ini adalah persamaan garis. Ini adalah persamaan garis. Kok bisa tahu? Coba aja. Garis itu adalah suatu bentuk kedudukan yang ditentukan oleh minimal 2 titik. Kita coba aja kita buat titiknya. Jadi kita coba kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Kalau X0, Y-nya berapa? 3. Berarti dimasukkan dalam persamaan kan ketemu 3. Berarti kalau dibuat pasangannya, 0,3. Sekarang kita coba lagi. Ini kok lari-lari. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? 13. X-nya 10? 23. 23, Bu. 23. Ya, 23 kan. 23 berarti kan garis koordinatnya itu kan seperti ini. Nah, kalau sudah dibuat garisnya otomatis kalau 0 Y-nya 3. Kalau dia katakanlah agak panjang gitu ya. Kalau dia 23, jadi titiknya itu satu di sini. Terus kalau dia itu X-nya 23, ini X, ini Y, terus X-nya 23, tek. Oh, X-nya 10, sorry. X-nya 10, Y-nya berapa? Y-nya tek, oh 23. Nah, 23 di sini. Tek, berarti titiknya kan ini. Nah, ini adalah 10, 23. Yang ini tadi adalah 0, berapa tadi? 03. Berarti dari titik ini yang dibuat itu adalah gini, seret. Nah, ini adalah garis ini adalah garisnya ini. Nah, regresi itu sama persis seperti itu. Cuma persoalannya dari mana B0 sama B1-nya, inilah yang akan kita cari gitu ya. Cara mencarinya itu nanti secara detail kalian akan mengulang di mata kuliah analisis regresi. Tapi kenapa PMS itu harus dikasih materi analisis regresi? Sekali lagi dalam prinsip pembelajaran kita di semester awal tuh kalian itu sudah diberi hampir semuanya. Tapi ini sebetulnya teknis tok saja. Jadi metodologisnya saja, nanti teorinya, mengapa kok ini harus begini dan seterusnya itu akan dipelajari dalam bahasa Jawa tadi saya bilang diuncai satu persatu, dikaji, dibedah satu persatu di berbagai mata kuliah. Nah, bagaimana cara mencari prinsipnya ini? Itu menggunakan yang namanya metode OLS. OLS itu Ordinary Least Square. Nanti metode ordinary least square-nya ini saya akan tayangkan, tapi tidak usah artinya nggak usah diperdalam dulu. Yang penting nanti kalian belajar rumusnya ini aja, rumusnya ini. Pokoknya bisa ngitung rumusnya ini, itu adalah targetnya dari PMS untuk materi regresi. Nah, prinsipnya tadi, yang seperti yang dikatakan tadi, metode estimasinya itu berprinsip
kalau ini di populasi, kalau ini adalah di sampel, sedangkan kalau di sampel berusaha sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 artinya apa yang dimaksud EI itu tadi adalah selisih antara Y observasi dengan Y taksiran. Y taksiran. Diusahakan sedemikian hingga 0, kalau di metode OLS-nya itu adalah sigma EI kuadrat itu sama dengan 0. Ini metode OLS-nya. Nah, metode OLS itu seperti apa? Metode OLS itu seperti ini. Jadi tadi ini EI-nya dikuadratkan, EI-nya dikuadratkan, nih EI-nya dikuadratkan, terus diuraikan jadi seperti ini, terus diturunkan, lalu disamakan dengan 0. Diturunkan disamakan dengan 0, maka nanti akan mendapatkan suatu normal equation supaya nanti kita bisa mendapatkan B0-nya berapa, B1-nya berapa. Jadi diturunkan terhadap B0 juga diturunkan terhadap B1. Nanti kita akan dapat. Nah, turunan ini untuk kalian di semester 1 hanya sekedar diketahui saja. Ya. Jadi istilahnya tidak apa-apa. Nanti tidak, artinya kompetensinya tidak sampai dengan menurunkan. Nah, persamaan normalnya itu ini adalah persamaan normal yang ke-1, ini adalah persamaan normal yang kedua. Maka kalau kita punya dua bilangan anu, yaitu beta 0 dan beta 1, dalam hal ini untuk mencari B0 dan untuk mencari B1, tapi kita punya dua persamaan, maka berarti nanti kita bisa melakukan dengan substitusi. Kalau dengan substitusi ketemunya seperti apa? Ini rumusnya. Jadi ini adalah rumusnya B0 dan B1. Ini rumusnya B0 dan B1. Rumusnya adalah merupakan apa istilahnya? Akumulasi ya. Kalau di bukunya Kohran supaya enak, kok buku Kohran, bukunya nanti di Draper and Smith itu boleh ditulis begini. Di buku ini juga kadang-kadang ditulis seperti ini. Untuk menghafalkannya itu adalah SYX per SXX. Jadi SYX itu apa? SYX itu ini. Nih, ini perkalian ini. Perkalian antara X dikurangi X bar kali YI dikurangi Y bar. Berarti kan XYX, kayak varians itu. Ya. Tapi kalau ini memang varians, tapi tidak dibagi derajat bebasnya. Tapi kalau ini kan XI dikurangi X bar 2 kali. Ya berarti SXX untuk cara menghafalnya. Kalau secara kalkulatorik nilai ini, nilai sigma dari XI dikurangi X bar kali YI dikurangi Y bar kuadrat ini itu kalau diuraikan bisa seperti yang atas ini. Kalau diuraikan nanti dicoba ya. Supaya kalkulatorik ya. Supaya kalkulatorik. Jadi ini dicoba. Jadi dipecah jadi gini, XI dikalikan YI, X bar dikalikan YI dikurangi XI dikalikan Y bar, X bar dikalikan Y bar. Nanti bisa ketemu seperti ini. Nah, ini PR ya, dicoba nanti. Saya akan coba tanyakan ini PR-nya. Supaya rumusnya itu mudah. Demikian juga yang bawah. Kenapa kok mudah dan kenapa kok ini kalkulatorik? Karena kalau kalkulatorik itu ada fitur-fiturnya yang diklik. Kalau sudah memasukkan pasangan data tadi, maka kita bisa punya ini, bisa punya tinggal ngeklik gitu. Tinggal ngeklik ini ya. Tinggal ngeklik ininya. Jadi nanti ngitungnya cepat. Kalau di Excel nanti saya akan lihatkan. Kalau di Excel nanti akan saya lihatkan. Ini juga udah klik-klik-klik. Jadi ini adalah sebetulnya adalah rumus kalkulatorik ya. Artinya yang bisa mudah dihitung secara kalkulatorik.
Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya seperti ini. Contohnya dari sekarang kalian kan buka laptop, ya. Coba sekarang dimasukkan ini ke dalam Excel. Ke bawah saja. Ke bawah terus. Jadi kolomnya X, atas sendiri ditulis X, kemudian kolom yang berikutnya ditulis Y. Jadi cuma ada 2 X dan Y. Silakan boleh dipotret dulu atau dilihat di bukunya langsung dipindah ke Excel. Saya kasih waktu ya. Apakah sudah mengerjakan yang di ini, di Excel? Saya takut kelamaan saya pending aja. Saya pending aja dulu. Nanti saya kasih yang data pendek aja. Saya kasih data pendek ya. Kita ikuti dulu sebentar. Kita ikuti sebentar dulu. Saya ingin menunjukkan dulu hasilnya supaya tidak terlalu lama gitu ya. Ini. Nah, jadi dari rumus tadi, rumus yang di tabel tadi itu, jumlahnya ternyata 33. Saya salah tadi kalau 36. Lupa, ya, ini 33. Ini 33. Nah, ini tinggal dihitung seperti yang sesuai rumusnya tadi. Sigma XI-nya butuh, sigma YI-nya butuh, sigma XI-YI butuh, sigma XI kuadrat butuh. Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus, kemudian B1-nya adalah dimasukkan tadi kan N sigma XI YI, kemudian sigma XI kali sigma YI, kemudian N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan, berarti ketemunya adalah sekian. Dan B0-nya langsung dicari juga, bisa didapatkan nilainya adalah sekian. Jadi model regresinya tinggal kita masukkan dalam model. Bagaimana kalau menggambar model ini? Sama seperti tadi, misalnya X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan berapa? 3,8. Saya tulis 3,8 saja ya. Kemudian kalau X-nya sama dengan katakanlah 10, Y-nya berapa? Y-nya ya dimasukkan ke sini, X-nya 10. X-nya 10 berarti kan 3,8 ditambah berapa nih? 9. Ya 9,0 gitu kan. Jadi kan ini dapatnya gini, saya coba ini. Y-nya sama dengan, dipakai Y-topi ya, Y-topi sama dengan 3,8296 plus 0,9036 kali 10. Berarti kan 3,296 ditambah 9,036. Berarti berapa? 3,8 ditambah 9,0 ya katakanlah kita 12,8 bla 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 gitu ya. Jadi kalau membuat garis regresinya kita pasangkan ini ada 2 titik yaitu 0,38 dan 10, berapa? 12,8. Nah, ini itu kalau digaris kita bisa membuat begini. Kalau ini 10, 0,10, satunya adalah kalau dia 3,8, kalau di sini 10, 12,8. 12,8 di sini. Ya garisnya kayak gini, kurang lebih garisnya segini. Ya ini adalah garisnya.
Lalu manfaatnya apa? Manfaatnya kalau kita tahu X-nya itu nilai sembarang, misalnya kalian tadi kan X-nya 10. Misalnya X-nya itu kita perhatikan nilai XX-nya tadi itu nilai XX-nya antara minimumnya 5, ininya paling besar 49. Ini penting artinya kalau memprediksi sebaiknya nilai-nilai X-nya itu di antara yang di sini. Kita lihat ya, nilai 5 ada, tapi nilai 10, X-nya 3, 7, dan seterusnya ini paling kecil adalah 50. 3, 5, nah kan tidak ada nilai 6 atau nilai 10 jadi tidak ada. Katakanlah saya mau memprediksi nilainya itu pada ini aja. Nih, kalau 20 nilainya berapa? Nilainya Y-nya itu berapa? Maka kita bisa memanfaatkan model regresi ini tadi, X-nya tadi dibikin 20. Kalau X-nya 20, Y-nya bagaimana? Ya tinggal dimasukkan 3,8, saya ringkas saja ya, 0,9036 kali 20. Dihitung, maka kita bisa memprediksi. Ya, artinya kalau memprediksi itu ya seperti ini, mengira-ira bahwasanya Y-nya itu adalah nilainya sekian. Ini adalah manfaat dari analisis regresi. Nah, supaya kalian itu mengenal atau bisa mengetahui, coba sih kalau misalnya dihitung supaya pendek gitu aja ya. Ini supaya enggak 33 gitu ya. Exercise. Nah, ini coba dimasukkan di dalam Excel tadi. Kita latihan saja ini. Ini pokoknya mudah sekali. Jadi nanti percaya dengan saya, semakin lama di pendidikan statistika itu bukan semakin sulit, justru semakin mudah. Jadi karena sudah metodologis gitu. Otomatis nanti nilainya pun nanti begitu. Nilainya di semester 1 2 itu agak seret-seret nih, IP-nya belum sampai 3,5 gitu. Masih 3,1, masih 2,9 gitu. Tapi nanti begitu semester 5 melejit di 3,7, 3,6 gitu. Karena sudah menguasai dan semuanya kemudian menggunakan bantuan software, otomatis karena kita sudah menguasai teorinya, maka kita akan lebih mudah menginterpretasikan, membunyikan, dan seterusnya. Misalnya X itu adalah nilai laporan. Ini adalah nilai laporan. Y-nya adalah nilai akhir. Nah, kalau seperti ini kan pasti ya, nggak mungkin nilai sudah ada tulisannya, berarti kan ya inilah nilainya. Diambilnya 9 mahasiswa supaya cepat ngitungnya. Berarti nilai mahasiswa itu kan ada mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu X-nya boleh pakai kalkulator. Pokoknya yang penting mencari tadi. Coba ini dimasukkan dulu, kalau punya kalkulator dimasukkan saja di kalkulator nilai-nilainya ini. Nanti ketemu beta ininya berapa, B1-nya dan ininya berapa.
Oke, silakan dicoba. Dimasukin kalkulator juga boleh. Tinggal kemudian dicari sigma XI-nya. Kalau sudah ketemu, saya minta tolong didiktekan. Jadi sigma XI itu berarti kan tinggal dijumlah ke sini. Terus sigma YI dicari. Terus sigma XI YI dicari. Terus sigma XI kuadrat berapa? Kalau sudah ada yang ketemu, tolong saya didiktekan. Rumusnya B1 tadi, kalau saya biasanya ngafalinnya kan gini, XIX per SXX itu. Di sini itu rumusnya adalah supaya mudah tadi, kan ini adalah N sigma XI dikurangi sigma XI kali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Sudah ketemu sigma XI-nya? Ada yang ketemu? Halo? Abima Aunur? Di jumlah 77 tambah 50 tambah 71 tambah 72. Berapa? Bisa juga di sini kalau kamu mau alat bantu XI kali YI. Nah, jadi nanti dihitung 71 kali 82 berapa gitu. Supaya nanti tinggal jumlah. Terus boleh juga nanti alat bantunya di sini sigma XI dikuadratkan. Kalau pakai Excel ya tinggal dikasih di bawahnya seret berapa sigma XI-nya pakai ini gitu. Ya Bu yang sigma XI-nya ya Bu. Kenapa? Saya nemunya 707. Ya, sama enggak dengan teman-teman? Ayo. Sama, Bu. Saya dapatnya 701, Bu. Yang 701, yang 707 berapa nih? Yang XI ya? Iya. Ya, ayo sigma YI. Yang lain ngitung sigma XI YI, jadi supaya cepat kita. Berapa? Berapa? Yang sigma 658. 6? 58. 658. Betul? Robiatul? Iya, Bu. Farisa, apakah betul 658? Ya, Bu, sama. Oke. Nih, sigma XI YI. Jadi ini dikalikan, ditambah ini 77 kali 82, ditambah 50 kali 66, ditambah 71 kali 78, dan seterusnya. 53258, Bu. Bentar, 5. Mana nih? Sebentar cari kursornya dulu. 53258. 53258. Iya, Bu. Ya, oke. Yang
77 dikuadratkan ditambah 50 dikuadratkan ditambah 71 dikuadratkan berapa? Lima tujuh, Bu. Diulang Farisa. 57557. Kalau kita terima kasih semuanya, berarti kan unsurnya ini semuanya sudah ada. N-nya 9, sigma XI YI ada, sigma XI ada, sigma YI ada, XI kuadrat ada, sigma XI ada dikuadratkan. Berarti ini pasti ketemu. Silakan dihitung. Sudah? Sampai nembus aja. Nah, habis dia dah. Datang. Oh. Naik nak. Mau masuk dah. Saya nemu 0,405, Bu. 405. 0,405. Iya. Oke, yang lain apakah sama? Terus rumusnya B0 tadi adalah ini. Berarti kan kita harus nyari lagi X bar sama Y bar. Tinggal ini dibagi 9, ini dibagi 9 ketemu di sini. Maka kita bisa menghitung nilai B0. Perhatikan rumusnya tadi. Nih, rumusnya B0 tadi ini. Nah, apakah semuanya sama? 0,405. Saya kok 0,7 ya? Ada yang berapa? Saya 0,7. Ada yang 0,7. Kita tunggu dulu pendapat yang lain. Ini saya ingin memperlihatkan bagaimana kita itu teliti atau tidak, ya, terampil atau tidak dalam menghitung. 0,7, Bu. 0,7. Coba semana lagi? Ada lagi? Berarti kalau 0,7 yang lain, 0,45-nya tadi salah. Udah. Berapa? 0,7 atau 0,405? 0,405. Yang mana? 0,7, Bu. Berarti ini salah ya. Berarti ini yang benar. Sekarang tinggal yang B0.
Y bar dikurangi B1 X bar. Bu. Berapa? 16. 16 ya. Nanti kalau ada yang dikoreksi 16. Berarti modelnya bagaimana? Modelnya berarti Y topi sama dengan 16 plus 0,7 X. Nah, ini adalah model regresi. Sangat mudah, tinggal kemudian apa interpretasinya. Apa interpretasinya? Jadi interpretasinya itu tadi model regresi itu kalau X-nya naik satu satuan, maka Y-nya itu cenderung akan bertambah 0,7. Jadi artinya gini, kalau nilai laporan, karena X-nya kan nilai laporan, naik satu satuannya itu karena di sini ya satu satuan ini, dari datanya tersebut, maka nilai akhirnya akan naik sebesar 0,7 satuan. Nah, lalu manfaatnya apa? Manfaatnya modelnya. Kalau kita ingin tahu ada orang yang nilai laporannya katakanlah 60, nilai laporannya 60, walaupun orang itu kita belum ngitung, maka kita bisa memprediksi nilai akhirnya itu berapa. Caranya adalah dimasukkan X-nya 60 kali 0,7, dihitung ditambah dengan 16, berarti kita akan dapatkan nilai akhir taksiran. Nah, ini adalah manfaat dari model regresi yang kita buat. Jadi nanti kalau interpretasinya saya buatkan satu lagi. Saya buatkan satu lagi di sini. Tadi berapa tadi? Y modelnya tadi kan 16 0,7X. Jadi model regresinya yes. Model regresinya saya tulis ulang di sini ya. Model regresinya itu tadi kan ingat ya, kalau sudah model regresi berarti di sini harus Y topi sama dengan 16 ditambah 0,7X. Nah, karena X tadi itu adalah nilai laporan, terus kemudian Y adalah nilai akhir, berarti kalau ada arti interpretasi dari modelnya ini, kalau X-nya itu atau kalau jika nilai laporan naik satu satuan, nilai akhir cenderung naik sebesar 0,7. Nah, ini adalah cara membacanya gitu. Nah, 16 ini apa? 16 ini seperti tadi, 16 itu adalah titik potongnya ini. Kalau ini Y, ini X, ya, ini X, 16, maka dia adalah di sini 16. Lalu garis itu di sini miringnya atau gradiennya adalah sebesar 0,7. Nah, apakah model ini benar? Kita coba plot bantu ini. Plot ini tadi, ini coba nanti diplot. Kalau diplot, bentuknya 7182. Kalau nilai 71, ini 82. Kalau nilai 66, ini 50, dan seterusnya. Pasti bentuknya itu akan bentuknya cenderung naik ke atas dari 9 data tersebut. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Manfaatnya itu untuk memprediksi. Manfaatnya untuk memprediksi. Apa yang dimaksud untuk memprediksi? Misalnya kita di sini kan tidak ada X-nya tuh nilainya 60. Nilainya 60 atau katakanlah nilainya 90. Maka kita boleh
menuliskannya. Jika X-nya itu 60, berapa taksiran daripada nilai akhirnya? Ini bisa kita manfaatkan model regresinya tersebut, berarti kita tuliskan, kita masukkan saja sama dengan 16 plus 0,7 kali 60. Berarti berapa? 16 plus berapa ini? 0,7 kali 60 berapa? 40. Berapa? 42 ya? 40, ya, 42. Nah, 42 kan? Oh, berarti berapa di sini? 58. Nah, berarti ininya adalah 58. Demikian juga untuk nilai yang lain. Nilai misalnya X itu 90. Berapa nih kalau orangnya 90 nilai akhirnya? Itu bisa dihitung. Nah, itu namanya adalah analisis regresi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nanti dilatih lagi ya. Nah, sebetulnya ini panjang ceritanya nanti. Tapi sudah mendapatkan ini saja, mendapatkan satu model regresi ini saja, ini sudah merupakan suatu modal yang kuat bagi kalian di semester 1. Ya, ini di semester 1 bisa membuat seperti ini aja sudah bagus banget gitu ya. Caranya tadi dengan mudah kita dapatkan, nanti kamu boleh menggunakan Excel, kamu boleh nanti punya Minitab atau menggunakan SPSS boleh. Sangat mudah, walaupun N-nya kan cuma 9, kalau N-nya 200 pun nanti juga mudah sekali. Nah, manfaatnya juga sudah tahu tadi. Manfaatnya juga sudah tahu tadi. Nah, langkah selanjutnya apa? Biasanya ini diuji. Karena kan ini beta 1 ini kan taksiran titik. Beta 1 ini taksiran titik. Taksiran intervalnya nanti seperti apa? Taksiran intervalnya. Terus bisa diuji apa tidak? Bisa. Nah, saya akan memberikan taksiran interval dan cara mengujinya. Tapi sekali lagi, ini adalah sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan. Kalian bisa sampai dengan membuat model ini saja, itu adalah sesuatu yang kompetensi yang sangat bagus sudah. Kita coba lihat untuk taksiran intervalnya, rumusnya seperti ini. Rumusnya seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, apa namanya? Kalau kita bisa menghitung ini semua, berarti bisa kita langsung masukkan. Nah, persoalannya memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Karena kan harus mencari S-nya. S-nya ini harus dicari dulu dengan rumus yang ini. S kuadrat itu, S adalah akar dari S kuadrat, S-nya dicari seperti kayak gini. Kalau hanya SXX tadi sudah dicari, T alfa per 2 nanti ini ada distribusi samplingnya, nanti kita tinggal lihat tabel distribusi T. Karena ini dibuat batas bawah sama batas atas, berarti ini minus, ini plus, rumusnya sama. Sebetulnya kalau dimasukkan itu nilainya juga, ini contoh yang tadi ya, contoh yang tadi itu 33 tadi, yang datanya 33, maka otomatis dimasukkan bisa ketemu seperti ini. Maaf ya, ada suara nangisnya cucu saya. Karena sudah mau minta gendong saya. Jadi ini nanti dipelajari dulu, ya, dipelajari dulu. Karena yang ngomong bibiknya minta cuti, jadi mintanya digendong saya. Jadi nanti dibaca dulu ya, nanti dipahami dulu. Terus bagaimana mengujinya? Mengujinya juga seperti kayak gitu. Mengujinya itu dengan nanti ini adalah statistik ujinya. Ini adalah statistik ujinya untuk menguji beta 1. Yang biasanya diuji beta 1. Yang biasanya dicari taksiran intervalnya adalah beta 1. Karena beta 1 adalah yang terkait dengan X-nya. Gitu ya. Jadi kalau mengujinya umumnya adalah dua arah. Punya dua arah.
Tapi dalam tes hipotesis ini, misalnya katakanlah mau ngecek beta 1-nya sama dengan ini atau tidak, gitu. Karena beta 10 itu adalah nilai tertentunya, berarti kalau menguji seolah-olah mengujinya gini. H0 beta 1 sama dengan 1,0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 1,0. Maka alfanya berapa? Alfanya kita gunakan katakanlah 5%. Statistik ujinya adalah ini, tinggal kita masukkan nilainya. Cetek, ketemu adalah seperti ini. Nah, nanti tinggal dicari dengan distribusi T, nilainya apakah masuk daerah penolakan atau daerah penerimaan. Nah, ini sama persis dengan cara yang kemarin. Ini dimintanya yang satu arah ya. Satu arah, sorry. Ini tadi kan mintanya satu arah. Satu arah berarti yang ini yang bawah yang ini satu arah. Ini lebih kecil satu arah. Berarti nanti daerah kritisnya kan sesuai dengan ini. Cari nilai distribusi T yang bersesuaian, tapi kemudian yang lebih kecil ini adalah masuk daerah penolakan. Nanti dilihat di dalam tabel, berapa dana tabelnya, kemudian kita bisa menentukan. Nanti silahkan dicoba dikerjakan. Jatuh di daerah penolakan atau daerah di penerimaan. Juga coba kamu tes ini. Sekarang dicoba dua arah. Hasilnya seperti apa? Jadi PR-nya tadi ada beberapa. Ini PR-nya lagi. Kita akan bahas besok. Ini juga PR-nya lagi. Nah, gimana caranya nguji? Sama dengan statistik uji ini, tapi yang ini sama dengan 0. Kalau di sini kan sama dengan 1,0, tapi kalau di sini untuk menguji ini, di sini adalah 0. Nanti hasilnya apa? Masuknya kemana? Tetapi sekarang kalau dua uji perhatikan, berarti nanti di sini, kalau di sini T-nya T alfa, di sini adalah T-nya adalah alfa per 2, tapi kanan kiri. Ini T alfa per 2. Derajat bebasnya apa? Derajat bebasnya adalah ini. N-2 berarti di sini 31, di sini juga 31, tapi dia kanan kiri. Nah, PR ya. Nah, yang terakhir adalah ini kalau tahapan dalam analisis regresi itu yang paling bagus itu adalah ini ya. Plot dulu yang pertama. Pertama adalah plotnya dulu, lalu cari koefisien korelasi. Nah, ini yang mau kita bahas. Apa ini koefisien korelasi ini akan kita bicarakan. Lalu diduga, diestimasi tadi, dicari B0 dan B1-nya, lalu nanti harusnya dievaluasi. Dievaluasi itu nanti rumusnya dengan R kuadrat. Atau koefisien determinasi. Tapi ini nanti dipelajari di analisis regresi. Lalu prediksi ini sebetulnya mirip dengan forecast, tetapi forecast-nya hanya untuk yang di dalam range-nya X. Di dalam ring-nya X. Jadi jangan memprediksi yang jauh daripada X minimum sama X maksimum yang kita amati. Nah, apa hubungannya antara regresi dan korelasi? Jadi, definisi dari korelasi itu adalah ukuran kecenderungan dari dua buah variabel. Tidak harus satunya variabel dependent, satunya variabel independen. Jadi sebetulnya sembarang. Ya, jadi sembarang X dan Y, selama dia itu punya pengamatan data berpasangan, X dan Y datanya berpasangan ini, datangan berpasangan dan bisa diukur, minimal berskala interval, maka kita bisa menghitung yang namanya koefisien korelasi, rumusnya adalah seperti ini.
Nah, kalau rumusnya seperti ini, berarti dia menghubungkan dengan regresinya. Berarti kalau dia regresinya B-nya itu tadi positif, karena ini tidak mungkin negatif, maka ini juga pasti positif. Kalau diuraikan, karena tadi itu kan B1 itu adalah SYX per SXX. Berarti kalau dituliskan R itu sama dengan apa? R itu SYX per SXX. Rumusnya kan ini akar dari SXX per SYY. Ya, berarti kalau begitu karena ini SXX, boleh saya buatkan ini akar SXX kali akar XXX, berarti nanti bisa dicoret 1, berarti akar XYY, berarti rumusnya adalah seperti ini. Kalau secara filosofi, ini adalah kovarian dari XY, sedangkan ini adalah akar dari varians dari X, varians dari Y. Ya, jadi waktu PMS yang di di minggu-minggu awal, ya. Apa sih kok maksudnya covariance X dan Y itu? Sekarang jadi kalau data kita itu punya X saja, maka kita bisa mencari var X. Kalau dia itu punya Y saja, bisa cari dari var Y. Nah, sekarang kalau datanya itu ada 2, var X itu kan sesuatu yang menggambarkan keragamannya. Jadi kalau ini Y ini adalah X, ya berarti kalau ini katakanlah distribusinya normal begini, yang ini juga distribusinya normal, distribusi normal, titik-titiknya adalah seperti ini, maka gabungan keduanya ini adalah covariance. Jadi varians yang digabung. Makanya rumusnya adalah sigma XI dikurangi X bar kali sigma YI dikurangi Y bar ditambahkan. Nah, ini nanti juga akan diulang ya, tapi ini suatu yang saya rasa di SMA juga ada. Bagaimana rumusnya? Rumusnya itu adalah seperti ini. Ini juga rumus kalkulatorik. Ya, kalau rumus kalkulatorik sama seperti tadi, ini apa diterjemahkan nanti yang tadi PR pertama tadi supaya mudah bagaimana? Supaya mudah kan berarti nanti ini di sini sigma apa tadi? XIYI terus dikurangi sigma XI yang atas nih dikalikan sigma YI. Yang bawah supaya kalkulatorik sama seperti tadi apa ini? Apa tadi? N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Yang di sini tinggal diganti yang YI, N sigma YI kuadrat, sigma YI dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus yang kalkulatorik. Nah, kalau dicari, maka nilainya itu minimum 1, maksimum 1. Kalau minimum 1, itu dia datanya itu pasti begini. Lurus begini. Lurus, nggak ada variasinya. Ini Y, ini X. Berarti ini adalah korelasinya YX sama dengan min 1. Kalau positif 1, maka dia itu titik-titiknya itu lurus itu. Ini Y, ini X, maka ini korelasinya pasti mendekati 1, gitu katakanlah 1. Tidak mungkin lebih besar dari 1. Ini adalah menunjukkan kecenderungan. Kalau 0 bagaimana? Kalau dia 0, maka nggak jelas. Ya, jadi nggak jelas dia naik turun itu tidak mempunyai pola tertentu, dia akan cenderung R-nya itu, YX-nya itu mendekati 0. Nah, ini juga statistik.
Ya, ini juga statistik. Kalau yang untuk populasinya, biasanya definisinya adalah row. Row inilah yang sering disebut sebagai tadi row XY sama dengan covariance dari XY per akar dari var X sama akar dari var Y. Jadi ini adalah kalau di covariance itu tadi yang gambar yang tadi tumpuk tadi kanan dan kiri, ini adalah sendirian, maka maksimumnya akan 1, minimumnya akan -1. Ini menunjukkan minus itu. -1 sama 1 kuat mana? Sama-sama kuat. Tetapi yang satu arahnya begini, yang ini adalah arahnya cenderung ke atas, ini cenderung ke bawah. Nah, sebagai contoh, ini kan nanti yang ini juga dihitung. Ya, ini dihitung, ini juga PR. Ini juga PR, nanti kita coba bicarakan interpretasinya di pertemuan yang akan datang. Nah, kalau yang mudah, supaya contoh satunya itu mudah, maka datanya dibuat sedikit saja. Dibuat sedikit supaya nggak terlalu nggak terlalu lama ngitungnya ya. Coba kalau ada dua buah data, gitu sebentar saya carikan datanya. Ini aja. Nanti dicari ya di rumah ya, dihitung ya korelasinya. Saya mau ngambil 6 orang, 6 mahasiswa. Mohon maaf ya kalau saya tanya ya. Misalnya Abima. Ya, Abima. Maaf ya Abima, kalau saya ini hanya contoh saja. Abima tinggi badannya berapa? Terakhir 172, Bu. 170 berat badannya? Terakhir mengukur 87. 87. Ya. Dandi. Ya, Bu. Dandi berapa berat badannya? Berat tinggi badan 90. 90, tinggi badan 170-an. 170. Jangan pakai an ya. 170 berapa mau hitung? Sudah lama nggak ngukur, Bu. Terakhir 170 sekian gitu. Sekian 170 lah, Bu. Ya wis ya. Saya berikan. Sevia. Tinggi badan 158. Berat 49. 49. Cewek banget nih ya. Devi. Devi. Putri. Kevira mau memberikan datanya? Yusron. Iya, Bu. Tinggi badan berapa? Tinggi badannya 172-an, Bu. 172, 171. Ya, berat badan. Berat badannya ini kecil, Bu. Berapa? Berapa? 58 kayaknya. Lu kurus banget kamu. Iya, Bu. Ya, Pandemi, Devi. Tinggi. Devi nggak mau? Putri? Nadia. Iya, Bu. Nah, Nadia mau? Nggak apa-apa kan buat contoh aja Nadia ya. Iya. Tingginya 156. 51. 51. Satu lagi Lutfia. Lutfia. Ya, Niken.
Iya, Bu. Nabila. Niken. Oke, Niken. Tingginya 157. Niken bisa jawab? Halo? Misal Nikennya 165, di sini katakanlah beratnya 60 gitu ya, 60. Nah, ini kan berarti kita seolah-olah sedang melakukan pengambilan sampel walaupun tidak random ya, kita kan tadi saya main tunjuk. Ada datanya 1 2 3 4 5 6. Data 6 itu tidak cukup bagus. Karena kan n-nya terlalu kecil, jadi nanti representativitasnya juga akan rendah. Tapi karena hanya untuk latihan, coba sih pertanyaan saya, apakah ada korelasi antara tinggi badan dan berat badan? Nah, ini coba dicari. Terus bagaimana model regresinya? Ya, walaupun ini datanya itu terlalu kecil ya, kelemahannya adalah N-nya kecil, tapi karena sebagai latihan tidak apa-apa. Bagaimana model regresinya? Itu adalah PR. PR-nya tidak harus dikumpulkan, kita akan bahas di minggu depan, sekalian membahas tentang apa. Nah, itu aja kurang lebih yang bisa saya berikan sekarang. Silahkan dicari korelasinya. Korelasi itu nanti juga bisa diuji, tapi nanti itu juga ujinya akan simple, artinya tidak dilakukan sekarang, nanti bisa dilakukan pada saat mata kuliah yang lain. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya sudahi pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi